Kalau emang secara budaya bagus, beneficial dan punya medical benefits juga, kenapa terus sekarang jadi ilegal? Yeah, then we have to talk about politics. Who is Dira Naraprayana? Pengusaha. Pengusaha. Yes. Ya, tolong dijelaskan lagi kenapa? Karena dari awal bikin LGN ini kita sadar kan, nggak mungkin lah mas, kita perang nggak pakai duit kan, nggak ada perang, hidup aja, nggak ada duit kan nggak mungkin. Jadi saya pikir waktu awal memang yang paling krusial untuk perjuangan ini uang. Nah untuk bikin uang akhirnya kita bilang ya udah kita dagang lah. Orang kirain kita dagang ganja, makanya beberapa saya inget banget ada orang di Bintan itu datang ke sini gara-gara saya ngeliat Mas di TV, ya kan. Saya langsung mikir Mas ini pasti bandar ganja paling gede di Indonesia. Saya mau ketemu, itu salah. Ternyata sampai sini kita cuma dagangnya jualan baju, jualan buku gitu. Jadi kita bilang pengusaha sosial, bahwa segala sesuatu yang kita perjualbelikan, kita dagangkan, itu hasilnya kita kembalikan lagi untuk perjuangan bangsa kita. Di media kan Mas selalu pakai baju LGN, baju kayak gini. Ya. Sekarang ini baju apa Mas? Bisa menjelaskan? Ini baju dari serat ganja. Serat ganja. Hemp. Hemp. Bisa dibuat baju juga ya? Ternyata bisa dibuat baju. Dan ini bagusnya dia anti mikroba. Oke, nggak ada bakteri. Yes, anti bakteri. Jadi kalau 3 hari nggak diganti, nggak masalah baju ini. Oke. Mas sendiri masih udah nggak pernah? Nggak ganja? Iya. Itu nggak terlalu penting. Soalnya gini mas, kalau saya bilang iya nanti jadi masalah, saya bilang enggak, orang nggak percaya. Iya, jadi mendingan. Terus kenapa ganja Mas? Kenapa Mas tertarik banget sama tanaman yang satu ini buat jadi dilegalin? Itulah. Saya itu memang zaman kuliah itu pemakai ganja. Kan anak kuliah ya. Dan harus diakui kampus itu masih yang pakai ganja. Banyak sekali. Banyak sekali pemakai ganja. Nah, waktu saya kuliah tahun 2005 di psikologi UI. Saya mulai pakai ganja di sana, kuliah saya jalan. Tapi saya mulai baca literatur tentang ganja. Baca literatur tentang ganja, saya tertarik. Sambil saya ketik, namanya juga mau buat skripsi kan. Ya wajar lah sambil nyari artikel apa saya masukin. Skripsi Mas tentang ganja? Skripsi akhirnya saya nulis skripsi tentang ganja. Gitu loh. Nah, saya tahun skripsi tentang ganja mungkin tahun 2008-2009 itu saya mulai nulis skripsi tentang ganja, efek psikologis waktu itu. Tahun 2010 itu kelar di sidang, nilainya sangat memuaskan buat saya. Nah, selesai itu saya kok jadi pengen tahu lebih dalam soal ganja. Saya pengen tahu lebih dalam soal ganja. Nah, ada di Facebook grup namanya Dukung Legalisasi Ganja. Nah, dari grup legalisasi ganja saya ikutin, ternyata ada tahun 2009 itu Mas ya, sebelum saya lulus. Itu kawan saya juga di psikologi juga, gitu kan. Dia buat kumpul yuk di jalanan. Kita ketemu daripada cuma diskusi di sosial media aja. Akhirnya kita ketemu di jalanan, kita ngobrol. Nah, mulai itu sebenarnya kita ada keinginan untuk membuat sebuah lingkaran atau organisasi. Awal dari situ ketertarikan saya. Saya ketemu yang datang itu ada aktivis Nabza, ada pengusaha, ada webmaster, ada macam-macam. Akhirnya kita ketemu, that's it. Tahun 2009, 2010 saya lulus. Nah, akhirnya kita buat movement Mas. Global Marijuana March. Tahun 2010, bulan Mei. Itulah pertama kali. Waktu itu apa yang dilakukan? Bagi-bagi selebaran. Oke. Orang kita cuma ber-30. Dan itu di mana? Di Bundaran HI. Kita bagi-bagi selebaran edukasi, udah selesai. Yang jadi masalah, ketika kita selesai marching itu, dan pada saat marching itu belum ada organisasi LGN. Itu masih orang-orang yang gila, yang berani saya bilang ya, konyol. Itu turun ke jalan bagi-bagi selebaran. Itu banyakan polisinya daripada kita di waktu itu. Kita paling cuma ber-20, ber-30.
Ya udah, tapi selesai itu, kita tiap hari Kamis ngumpul di jalanan. Oke. Tiap hari Kamis kita ngumpul Mas di jalanan di Jakarta. Pindah-pindah di Jakarta, di Bandung. Pindah-pindah. Nah dari situlah dimulai lingkaran-lingkaran yang mendiskusikan soal legalisasi ganja. Nah lingkaran-lingkaran ini tiap minggu karena kita di sosial media kita kasih tahu ada kumpul, datang satu, yang minggu lalu hadir nggak hadir keluar. Orang silih berganti. Tapi lingkaran itu selalu ada. Nggak pernah putus. Sampai di bulan Juni atau Juli, saya lupa itu, akhirnya kita berpikir kayaknya kita harus buat organisasi deh. Karena kalau kita cuman duduk, kita ngumpul, kita ngobrol, kita nggak akan merubah apapun. Kita cuma tambah teman ya. Tapi kita nggak akan merubah apapun. Kita ngomong legalisasi ganja, kita ngomong perjuangan, dah. Kalau nggak ada organisasi Mas. Akhirnya kita bikin nama Lingkar Ganja Nusantara. Lingkar karena kita selalu melingkar, dan secara budaya penggunaan ganja itu selalu melingkar. Itu kayak udah unconsciously orang kalau pakai ganja itu kelompok itu pasti gitu melingkar. Dan dia seringkali di-sharing. Pas. Ya kan? Seringkali di-sharing. Tapi ada juga budaya sekarang kayak saya datang ke Medan itu ya. Kalau di Medan itu dia di ganja itu dicampur sama rokok, tembakau, nggak murni. Jadi satu orang biasanya satu rokoknya dirobek, diisi ganja tambah papir, dilinting, satu orang satu hisap. Selesai jam makan siang misalnya atau sore pulang kantor. Kalau habis siang habis pakai itu istirahat, ya mereka kembali lagi kerja. Mereka akan sial kalau tiba-tiba ada BNN atau polisi ngelakuin tes urin random. Itu sial banget tuh orang, hancur. Kalau gitu lagi kerja enak-enak, tes urin ketahuan ganja, sini kamu ikut saya, diproses. Mestinya dia kerja cari duit, malah ngasih duit ke polisi atau ke BNN, kan repot tuh. Itu selingan aja. Nah jadi ada budaya melingkar itu Mas. Kalau ganja jelas karena ini sesuatu yang kita perjuangkan. Nusantara ini lingkup. Nusantara ini lingkup. Makanya kita kalau bisa kita beyond Indonesia. Nusantara. Pernah nggak sih Mas punya musuh-musuh atau tantangan-tantangan yang dapat atau ancaman-ancaman dari pihak-pihak mana gitu yang menentang gerakan LGN? Kalau pribadi ataupun ancaman ya, ya. Pertanyaannya ancaman. Ancaman, kalau saya ingat-ingat ya, pernah satu hari itu ada orang datang ke kantor memang mengatakan sama saya, ini organisasi lebih baik dihentikan atau enggak kamu saya matikan. Terus tanggapan Mas? Senyum. Saya senyum. Saya terima kasih. Saya akan tetap menjalankan ini. Mas mau bunuh saya, silahkan. Jalani saja. Mas sama sekali nggak takut? Let it flow. Semua orang bakal mati kok. Kalau kita jadi bangsa yang takut, selamanya kita akan hidup dalam ketakutan. Selamanya bangsa kita akan jadi bangsa yang terpuruk. Pertanyaannya mau sampai kapan? Mau tunggu apa? Mau tunggu apa? Nggak bisa. 10, 15, 20 tahun ke depan kita kok yang jadi pemimpin. Emang bapak kita? Emang enggak. Kita masih jadi pemimpin. Nah kalau kita dari muda ini udah jadi orang yang penakut, karena sistem yang ada membuat bangsa kita menjadi bangsa yang penakut, terus kita mau jadi bangsa apa? Bangsa penakut. Bangsa penakut. Sampai kapan? Jadi kalau saya bilang lebih baik mati daripada dijajah. Udah itu aja sederhana. Orang manusia ada 7 miliar tuh. Kita apa artinya satu orang? Tapi kalau kita sebagai bangsa bersatu, sebagai bangsa yang pemberani, siapa yang berani sama kita Mas? Toh keberanian bangsa kita juga berlandaskan Pancasila. Saya pikir makanya kita ramah sekali ya. Sama penjajah datang aja kita senyum kok katanya. Kalau dengar cerita kakek nenek kita itu. Saking ramahnya. Saking bangsa kita memang dari leluhur kita, jangan suzon lah sama orang lain. Riset ganja sendiri udah sampai mana di Indo? Nah, ini menarik. Jadi kalau kan perkembangan terbaru perjuangan kita itu, kita sekarang lagi kerjasama sama Kementerian Kesehatan untuk membuat riset medis. Riset medis ini tujuannya apa? Menemukan obat yang bisa dibuat dari tanaman ganja yang ada di Indonesia. Pengalaman kita LGN ini, kalau kita tulis dari buku Hikayat Pohon Ganja ini kan kita tahu soal medis karena di luar negeri sana
di Afrika kah, di Eropa kah, di Australia kah, di Amerika kah, di Kanada kah, dipakai untuk pengobatan. Oke, itu kita tahu dan mungkin seluruh dunia tahu karena sekarang ada Google. Tapi begitu LGN menggali kebudayaan lokal, Mas, kebudayaan Indonesia, ternyata penggunaan ganja untuk pengobatan juga ada di sini. Contohnya apa? Waktu kita di Aceh, diabetes, itu kita dikasih ramuan yang dibuat dari rebusan akar ganja, dan itu sudah dipakai di sana. Dan itu kita buktikan. Ada seorang nenek-nenek akhirnya yang tinggal di Bone, di daerah Sulawesi Selatan, itu sakit diabetes, udah parah sampai badannya sakit kuning, usianya 70 tahun, sudah rebahan nggak bisa beranjak. Jadi kalau mau ke kamar mandi diajak itu sama anaknya namanya Mas Yusran, diajak sama digendong sama anaknya di kamar mandi, kencing, balikin lagi. Akhirnya coba rebusan akar ganja itu 3-7 hari. Dan itu dia sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Ganja sebagai obat itu memabukkan atau bikin giting nggak? Oh, enggak. Apa emang purely buat nyembuhin penyakit? Enggak, ini buat medis. Oke. Buat penyakit. Jadi buat orang yang sakit, mungkin rasa giting itu atau high itu untuk meredakan rasa sakit, Mas. Kalau buat orang sehat itu kan rasanya euforia, nyaman, enak, fresh gitu kan. Mungkin buat orang sakit itu bisa ngeredain rasa sakitnya. Dan dari situ muncul insight, muncul harapan-harapan untuk hidup kembali. Itu salah satu contoh akar ganja. Belum lagi minyak yang dibuat dari biji ganja. Minyak biji ganja ini, Mas, ini kandungan nutrisi asam lemak esensialnya yang paling komplit dari seluruh tanaman yang ada di dunia. Dan itu hasil riset. Dan secara budaya, leluhur-leluhur bangsa Aceh itu telah menggunakan. Sampai sekarang? Sampai sekarang minyak biji ganja itu. Nah, itu kita juga temukan. Belum lagi kalau penggunaan secara dihisap itu. Nah, kalau penggunaan secara dihisap ini kan agak kontroversi. Karena di satu sisi dicitrakan sebagai penyalahgunaan. Iya kan? Tapi kalau kita baca kajian historis, antropologis, cara penggunaan ganja yang paling efektif itu memang dihisap. Seperti rokok aja udah. Seperti gitu. rokok. Dan itu ada medical benefits-nya juga? Jelas. Itu adalah yang paling efektif. Kenapa? Karena efeknya seseorang yang membutuhkan, dia akan langsung bisa menakar. 2 hisap, 3 hisap cukup, badan gue udah enak, selesai. Tapi kalau dikonsumsinya dimakan, dia efeknya munculnya lama. Karena diproses dulu metabolisme sama tubuh, mungkin baru 1 jam, 1,5 jam kemudian. Dan itu bahayanya apa? Kalau orang sulit kontrol. Kalau terlalu berlebihan, badan malah jadi nggak bagus, malah nggak enak. Kan gitu. Nah itu. Nah ada beberapa, dan kajian-kajian budaya ini ternyata bukan sekedar untuk medis. Apalagi tuh? Di Aceh saya paling banyak dapat itu LGN. Ada istilah namanya lako kopi. Saya nggak tahu cara aksennya ya, bicara orang Aceh, tapi namanya lako kopi. Lako kopi itu, lako itu laki atau pria atau suami. Kopi itu tanaman kopi. Tanaman ganja itu mendapatkan predikat lako kopi atau suaminya tanaman kopi. Oh, jadi dia melindungi si tanaman kopi dari hama-hama atau serangan-serangan dari luar. Makanya kalau di Aceh itu tanaman kopi rasanya sangat lezat, tidak ada hamanya, karena hama-hama itu lebih milih tanaman ganja. Makanya diibaratkan sebagai seorang suami yang melindungi istrinya, si kopi. Makanya ganja ini disebutnya tanaman suami, hampir sebenarnya untuk seluruh tanaman. Karena fungsi dia memang sebagai pestisida alam. Itu kalau zaman Sultan Iskandar Muda. Kenapa tembakau Aceh itu tidak ada lubangnya? Tembakau daunnya sebesar-besar, tidak ada lubang, makanya bisa dibawa sampai ke kerajaan di Inggris atau di Belanda. Kenapa tuh? Karena dia tanamannya tidak dihinggapi sama hama. Berarti kenapa tidak dihinggapi sama hama? Karena ditanam di sela-sela tanaman ganja yang ada di Aceh. Dan secara budaya itu memang sudah turun-temurun. Emang tanah di sana seperti itu. Kalau emang secara budaya bagus, beneficial, dan punya medical benefits juga, kenapa terus sekarang jadi ilegal?